salah satu terdakwa yang sudah divonis bebas, Pak. Oh iya ya, Nah, siapa itu ya? June Indria, Pak. June Indria. Ya, June Indria tuh dinyatakan bebas ya. Kita publik itu kecewa tentu saja ya, karena dalam kasus-kasus sebelumnya petugas administrasi itu kan dihukum juga sebagai penyertaan ya di dalam kejahatan. Tapi ini terserah hakim aja. Kita harus hormati pertimbangan hakim dan tentu saja ini masih ada naik banding, ada kasasi dan sebagainya. Saya akan dorong Kejaksaan Agung agar naik banding. Tetapi pelaku utamanya Henry Surya, Pak. Hendry Surya itu akan divonis minggu depan. Mudah-mudahan pengadilan mempunyai rasa iba kepada rakyat kecil yang kekayaannya dirampas sebesar 106 triliun, sehingga hakim tidak semata-mata bermain pada tataran formalitas pasal-pasal, tetapi juga bermain di tingkat hati nurani, bahwa melalui berbagai cara yang menurut dakwaan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung sungguh merupakan kejahatan yang keji terhadap orang yang punya modal-modal kecil, dipercayakan ke koperasi. Indosuria ternyata sebesar sekitar 106 triliun itu dihabiskan, uangnya dicuri, disalahgunakan, sehingga mudah-mudahan tersangka utamanya ini atau terdakwa utamanya sekarang ini yang akan divonis bisa diberi keadilan yang sungguh-sungguh oleh majelis hakim. Ya, kita percaya hakim itu juga punya rasa kemanusiaan, punya bukan hanya hafal pasal-pasal, tetapi juga punya hati nurani untuk menegakkan keadilan dan kebaikan bagi publik, bagi negara hukum kita. Cukup ya yang ini. Untuk soal Kemenkop, Pak, soal Kemenkop, pra peradilan itu kan memutuskan menerima SP3 dan membatalkan status tersangka. Itu kemungkinan apa yang bisa dilakukan oleh korban, langkah hukumnya, Pak? Pra peradilan itu tidak menggugurkan pokok perkara. Pra peradilan itu hanya menyebut prosedurnya. Tangannya, Pak. Prosedurnya belum benar dan harus diperbaiki kalau memang pokok perkaranya belum diperiksa. Oleh sebab itu kita meminta, dan Kompolnas sudah mulai mengurus ini ke Polri agar perkara itu dimulai lagi, diproses lagi, sehingga pelakunya yang keji, di mana 4 orang memperkosa orang dalam keadaan tidak berdaya dan ada yang melakukannya lebih dari 1 kali, disaksikan juga oleh 2 pegawai lain hanya sambil senyum-senyum, itu tidak boleh direstoratif justiskan. Restoratif justice itu, perdamaian itu hanya untuk tindak pidana ringan, tindak pidana tertentu, delik aduan. Ya, itu yang bisa. Kalau sudah menyangkut pasal 386 mestinya tidak ada restoratif justice. Apalagi restoratif justice ditempuh dengan cara salah seorang penjahatnya itu disuruh mengawini yang korban, kemudian diberi uang, lalu tidak pernah diperlakukan sebagai istri. Surat nikahnya pun dibawa pergi, gitu. Dan yang bersangkutan merasa tidak pernah mencabut laporannya. Nah, oleh sebab itu kita sudah ngurus ke polisi, dimulai lagi. Jangan biarkan kejahatan-kejahatan seperti itu. Tindakan administratifnya, pemecatan, skorsing, penurunan pangkat atau apa yang sudah dilakukan itu tetap berlaku. Ya, pra peradilan tidak terkait dengan hukum administrasi. Selanjutnya kepada penyidik di Polresta Bogor yang telah melakukan, menurut rapat kami itu tidak profesional karena membuat kreativitas sendiri, mendamaikan orang, merestoratifkan orang dalam kasus yang tidak masuk akal dan sepertinya ada manipulasi serta memberi pembelaan yang kurang komprehensif saat pra peradilan. Kita minta agar diperiksa oleh Divpropam Polri untuk diambil tindakan-tindakan sebagai mestinya karena tidak profesional. Cukup.